mencoba berlindung di balik botol minuman keras. Itulah taktik terbaru yang digunakan oleh Taufik Hidayat, tersangka kasus penyekapan dan penyiksaan sadis terhadap kekasihnya, YTR. Usai diringkus jajaran Polda Jawa Barat di Ciparai, Kabupaten Bandung, pria berusia 30 tahun yang berprofesi sebagai debt collector ini berdalih bahwa seluruh aksi brutal yang ia lakukan selama bertahun-tahun terjadi di luar kesadaran akibat pengaruh alkohol. Namun, polisi tidak tinggal diam menghadapi alasan klasik sang pelaku. Kasus ini pertama kali menyedot perhatian publik setelah korban, YTR, dievakuasi dalam kondisi yang sangat memprihatinkan ke IGD Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung pada 13 Juni lalu. Wanita asal Ranca Ekek tersebut mengalami luka berat di sekujur tubuh, wajah yang rusak hingga sulit dikenali, bibir hancur, mengalami kebutaan permanen, serta kesulitan untuk bicara dan berjalan akibat disekap sejak tahun 2023 di sebuah kontrakan di Cileunyi. Dalam konferensi pers terbaru di Mapolda Jabar, Gede Bage, Kota Bandung, Kapolda Jabar Irjen Pol Rudi Setiawan mengungkapkan bahwa Taufik kini telah mengakui semua perbuatan penganiayaannya. Namun, pelaku menjadikan minuman keras jenis intisari sebagai kambing hitam atas kebiadabannya. Irjen Pol Rudi Setiawan, Kapolda Jabar, dia tadi sempat menyatakan bahwa dia menyesal karena ini dilakukan di bawah kesadarannya akibat konsumsi alkohol. Setiap hari dia minum miras dan selalu berdebat dengan kekasihnya hingga terjadi penganiayaan. Meski Taufik mencoba menggunakan alasan mabuk demi memperingan hukumannya, hasil pemeriksaan medis justru memojokkan posisinya. Polisi bergerak cepat melakukan tes urin untuk mendeteksi zat terlarang. Hasilnya, Taufik dipastikan bersih dan negatif dari narkotika. Artinya, pelaku berada dalam kondisi mental yang stabil dan sadar secara hukum saat melakukan pelarian maupun aksi penyiksaan tersebut. Pelariannya yang sempat berpindah-pindah kota hingga ke Tangerang karena ketakutan ekstrim, terutama setelah Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menggelar sayembara berhadiah Rp250 juta. Akhirnya kandas akibat kecerobohannya sendiri. Jejak pelarian sang debt collector terkunci total setelah polisi melacak transaksi belanja terkininya di wilayah Majalaya pada Selasa pagi, sebelum ia diringkus malam harinya di perumahan Gria Pesona, Ciparai. Pihak kepolisian menegaskan tidak akan menelan mentah-mentah dalih pengaruh alkohol yang dilontarkan pelaku. Mengingat tingkat kekerasan yang dilakukan dinilai sudah melampaui batas dan sangat tidak manusiawi, Polda Jabar mengambil langkah tegas. Tepat hari ini, Rabu, 24 Juni 2026, penyidik melibatkan tim psikolog forensik untuk memeriksa kejiwaan Taufik secara mendalam. Polisi ingin melihat apakah ada gangguan psikologis atau murni sifat sadistik yang tertanam pada diri pelaku. Apa yang dilakukan pelaku ini sangat tidak wajar dan di luar kebiasaan perilaku seseorang terhadap kekasihnya, alias ini terlalu sadis. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan serta memastikan proses penyidikan berjalan lancar tanpa gangguan, Taufik kini dijebloskan ke dalam sel isolasi khusus di Mapolda Jabar dengan pengawasan ketat kamera CCTV selama 24 jam penuh. Berdalih mabuk atau tidak, nasi telah menjadi bubur. Taufik Hidayat kini harus bersiap menghadapi jerat hukum berat dan pasal berlapis atas tindakan tidak manusiawi yang dilakukannya terhadap YTR. Penyesalan yang terlambat di balik jeruji besi tidak akan mampu mengembalikan penglihatan dan masa depan kekasih yang telah ia hancurkan.